وحبيبنا وشفيعنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hari ini kita dapat berkumpul dalam satu kegiatan yang sangat barokah, meneruskan amalan guru-guru kita, para habaib, pada zuriat Nabi alaihi wassalatu wassalam, pada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan maulid tadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita barokah. Amin. Sehingga dengan barokah itu yang punya hajat-hajat semoga diuruskan dan dimudahkan Allah tercapai hajatnya. Amin. Yang punya masalah, yang punya persoalan, semoga segera diberi solusi dan dimudahkan Allah semua urusannya. Amin. Yang lagi ada penyakit, yang sedang tidak sehat, semoga dengan pembacaan maulid dan salawat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Amin ya Allah. Itu juga tidak lupa yang sedang banyak hutang, semoga hutangnya segera diberikan Allah kemudahan untuk Amin. Nampaknya Pak Firdaus hari ini lagi banyak hutang karena aminnya sangat kuat. Masya Allah. Atau mengaminkan kita semua. Kita teringat ayahnya juga, mertuanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Maulid Ad-Diyaul Lami' ini bukan kitab yang baru, tapi sebenarnya amalan ini sudah dijalankan di banyak tempat di berbagai belahan dunia. Mungkin ke Sumatera baru, dan yang di Sumatera ini yang kita tahu untuk mengamalkan ini hanya ada beberapa majelis saja. Dari Medan, ada di beberapa tempat lain, dan kebanyakan kita mungkin belum mengenal di majelis-majelis seperti ini. Kenapa? Karena majelis begini ini sudah lama hilang. Sebenarnya orang-orang tua yang dulu sempat mengikuti majelis-majelis seperti ini, ada di masyarakat Melayu atau Mandailing, banyak menceritakan mereka dulu begini. Mohon maaf, saya tahun 2012 kami keluar jemaah Masturah di Thailand, 6 pasang kami waktu itu dari Medan. Pas keluarnya itu di bulan Maulid, habis subuh, habis bayan subuh, satu orang hilang. Itu yang mulia, itu orang Thailand punya Melayu gitu. Lepas daripada majlis ni, saya menjemput tuan-tuan semua mai ke rumah saya. Ada maulid. Wah. Apa katanya, hadirin semua, nanti habis dari majlis ini saya undang semua ke rumah saya, kita baca maulid. Kita pun, saya yang waktu itu masih belum mengerti apa nih maulid. Akhirnya ya kita datang aja, karena jemaah semua diundang dan kebetulan kita lagi khurus di masjid itu, datang. Habis itu dia baca maulid, kita pun belum ngerti, mungkin dia berzanji atau apa. Nah habis itu dia bagi-bagi makanan, habis itu dia bagi sedekah. Semua yang datang dikasih sedekah. Ya, bukan mau nyuruh ngasih sedekah malam ini, bukan itu. Tapi ngasih tahu. Dan sedekahnya itu ajib, cuma beberapa keping uang logam
dibungkusnya pakai kertas kado yang plastik tuh, diikat cantik dengan pita semua, bagi semua. Mungkin kalau dihitung-hitung pun mungkin dah 5.000, 7.000 satu orang kalau diuangkan ke uang kita itu. Tapi begitulah, semua dapat. Semua dapat. Dia mau ngambil barokah maulid dan semua dapat makan. Dah, sederhana saja. Habis itu nanti habis zuhur ada iklan lagi. Di rumah saya maulid. Tadi subuh dah, rupanya rumah sebelah lagi maulid. Rupanya lepas sana maulid asar, lepas sana maulid habis isya. Sekampung itu setiap rumah mengadakan maulid. Waktu itu ada almarhum Haji Mujaruddin. Ya, ini asalnya orang Pantai Labu. Pantai Labu ini kan banyak Melayu. Lupa kampung. Dia bilang, dulu kampung aku ni kayak gini. Dulu di kampung aku amalannya tuh kayak gini. Bulan maulid itu ke rumah-rumah, undang-undang. Tapi akhirnya kegiatan maulid walaupun sampai hari ini masih ada, tapi banyak sudah meninggalkan budaya membaca maulid. Kadang-kadang peringatan maulid tak ada cerita maulid. Ceritanya apalagi mendekati politik ini. Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan. Masya Allah. Tidak menceritakan Nabi. Sebenarnya dengan maulid ini apa yang mau kita harap? Salah satunya yang mau kita harap adalah barokah. Barokah dari orang yang penuh barokah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, iltamisul barakah min dawil barakah. Carilah keberkahan dari orang-orang yang diberi keberkahan. Jalan kita untuk mendapatkan barokah ini banyak. Tapi sebelum saya terangkan, kita tahukah semua apa itu barokah? Apa itu barokah? Barokah itu, kalau definisinya banyak, ada yang bilang begini begitu, tapi yang pendeknya aja, karena itu yang saya mampu ingat. Pendeknya aja katanya, barokah itu adalah ziyadatul khair. Apa? Ziyadatul khair. Ziyadah artinya bertambah, khair artinya kebaikan. Jadi barokah itu bertambah kebaikan. Sebagai contoh, kita mau makan nih, sudah dihidangkan. Pak Dos sudah baca belum dari doanya? Kita hidangkan makanan sudah siap, tinggal makan. Makanan sudah lezat, menunya cocok, bumbunya cocok. Masih harus kita doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada makanan yang Kau berikan rezeki kepada kami ini. Makanannya sudah enak, sudah bagus, sudah cocok, sudah dengan kesehatan sudah bagus, sudah cocok. Kalau makan itu pasti sehat deh. Kalau makan itu bisa obat kuat deh. Tapi yang perlu dari situ apa? Barokah. Supaya apa? Bertambah kebaikan makanan itu bagi tubuh kita. Mungkin yang banyak makanan buat kita penyakit, makan itu naik asam lambung, makan itu naik gula, makan itu kuman asam urat. Mungkin kebanyakan lupa doa waktu makan. Karena yang diminta bukan hanya makannya, tapi barokah dari makanan itu agar bertambah kebaikan-kebaikan. Dan ketika bertambah kebaikannya, makannya sama. Ini malam ini kita makannya sama nih semua. Tapi siapakah yang lebih barokah makanannya? Nanti malam tengok. Siapa yang bisa bangun tahajud karena makan gorengan hari ini? Atau bangun terkejut, qomat subuh baru bangun. Coba bangun setelah matahari terbit. Nah, itu enggak barokah. Jadi makanan yang barokah itu makanan yang bisa menambahkan kebaikan-kebaikan dalam aktivitas kita. Sama seperti pengantin. Pengantin kita doanya apa? Doa barokah. Kalau kita diundang oleh pengantin walimah, hendaknya kita hafal doa supaya mendoakan pengantin itu. Doa yang diajarkan Nabi itu Bang. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau nanti apa sekarang di Google ada lagu Mahir Zain. Mahir Zain dia buat jadi lagu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kalau nggak hafal gitu-gitu. Tapi kalau hafal itu bagus juga. Makanya kalau kita mengadakan walimah, atau mungkin bapak-bapak ada yang mau walimah lagi atau menikahkan anaknya nanti, minta tamu-tamu yang datang itu membaca doa.
Jangan sibuk dokumentasinya aja. Kadang-kadang ini tukang foto begini, angkat kaki sedikit, pengantin suruh yang satu suruh nunduk, yang satu suruh inilah. Sampai kadang-kadang pun saya maaf, pegang-pegangnya lagi pengantin itu, sedikit-sedikit. Astagfirullah. Minta orang-orang yang doa datang itu doa. Kalau perlu di depan pengantin itu doa di atas pelaminan itu, Allah barakallahu laka wa baraka alaikum. Saya kemarin bilang saya amal di depan. Semua sibuk selfie-nya, saya nggak diajak foto. Tapi waktu kita angkat doa, semua doa kanan kiri juga. Saya agak berani. Semua angkat tangan doa, amin, amin, amin. Jadi yang diharapkan itu barokah. Barokah. Dan barokah ini ada berhubungan dengan orangnya. Orangnya barokah. Siapa yang orangnya barokah? Kita yang punya orang tua, ayah ibu kita itu adalah barokah untuk kita. Nah, makanya orang yang merawat orang tuanya dengan baik, ini orang yang mendapat barokah hidupnya. Orang yang merawat orang tuanya, yang mengurus orang tuanya seperti raja-raja, insya Allah Allah akan berikan dia rezeki seperti raja-raja. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita yang punya guru, kita murid, kita santri, dan kita ini semua kan punya guru. Guru alif-alif, guru SD, walaupun kita udah tua sekarang nih, mungkin ada guru-guru kita yang masih hidup. Guru-guru kita ini adalah sumber barokah untuk kita. Nah, barokah itu kan bertambah kebaikan. Saya mohon maaf bercerita sedikit. Masa saya kecil dulu, saya ngaji sama almarhumah Bu Ronia. Kalau tahu Bu Ronia itu rumah panggung yang di sebelah Tekongan. Ayah saya, mak saya ini nggak mahir ngaji. Nggak mahir ngaji. Dan bukan ustadz, bukan muallimah. Dan saya selalu disuruh ngaji ke sana. Tapi yang saya ingat, tiap hari raya itu yang saya nampak. Yang saya nggak nampak, mudah-mudahan lebih banyak. Emak saya itu akan buatkan rantang saya 4-5 rantang. Diisi bagus-bagus. Nanti dia suruh saya sama adik saya juga pergi sana tempat Kak Nia. Masya Allah. Kasih dia semua, pokoknya makanan yang ada di rumah itu penuh lah 5 rantang kasih. Ya, alhamdulillah. Saya udah 18 tahun buka pesantren, belum ada santri bawa rantang. Belum, bukan ngasih minta, tapi ngasih tahu. Maka setelah ngaji di situ, keinginan untuk masuk ke pesantren tiba-tiba ada. Keluarga di rumah itu bukan keluarga pesantren. Nah, kalau dia ini tahu lah apa kegiatan di sana dulu deh. Main band apa semua di sana. Tapi mungkin barokah dari memuliakan guru itulah salah satunya. Saya pun mendapat taufik bisa mondok, kemudian habis mondok pergi lagi berangkat bisa menghafal Quran, dan akhirnya mungkin doa orang tua juga yang Allah Subhanahu wa taala ijabah. Tempat yang dulu tempat kita main band ya, jadi tempat anak-anak menghafal Quran sampai hari ini. Masya Allah. Itu namanya barokah. Barokah. Ada juga dia berhubungan dengan waktu barokah. Waktu kita ini berkah enggak? Dalam sehari berapa kebaikan kita buat, padahal masing-masing dapat 24 jam. Berkah enggak waktu kita? Kadang-kadang satu ayat Quran pun tak terbaca satu hari. Ada orang satu hari bisa baca 1 juz. Ada orang satu hari bisa baca 5 juz. Kita satu ayat pun tak terbaca. Yasin itu pun enggak. Pada 2 huruf ya, ya sama sin. Itu pun tidak. Itu tanda hari kita tidak barokah. Orang yang lebih barokah waktunya bisa lebih banyak. Ada Syekh Ismail, ayah dari Syekh Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ini adalah muassis yang mujtahid yang membentuk usaha tabligh di India. Ayah dia namanya Syekh Maulana Ismail. Maulana Ismail ini dari asar sampai maghrib bisa khatam 1 Quran. Padahal asarnya Hanafi itu lebih pendek, lebih dekat waktunya ke maghrib daripada asarnya Syafi'i. Kalau kita asar Syafi'i di sini jam berapa hari ini asar?
Setengah 4. Setengah 4. Kalau orang Hanafi itu bisa jadi setengah 5. Kira-kira 1 jam Hanafi. Artinya lebih pendek dari asar ke maghrib. Tapi Syekh Ismail ini yang mengagumkan, bisa dia baca Quran dari asar ke maghrib itu 1 khatam. Sampai ulama-ulama lain pun komplain, mana mungkin? Masa sih bisa? Nah, kita kalau baca 1 khatam tuh kira 4 bulan ya. Itu kelas kita lah. Tapi ada orang yang 1 hari 24 jam khatam. Ani Ahmad dah buat. Berapa jam? 1 hari setengah, benar? 1 hari setengah beliau khatamkan 30 juz. Sekali itu. Udah berapa kali dah? Sekali, itulah. Enggak berkah lagi. Waktu itu barokah, hari ini kurang barokah. Sekali itu pun karena ditengok pelonton di Ustaz ya, bisa. Jadi sehingga ulama-ulama datang pada Syekh Ismail ini. Mana coba kita buktikan dia asar. Mereka dulu tengok, baca, selesai maghrib. Akhirnya yang menyimak pun dapat barokah waktu. Jadi barokah ini walaupun waktunya sama tapi kebaikannya lebih, itu lebih barokah. Gajinya sama, mungkin gajinya lebih kecil, tapi banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapat dari gajinya itu. Yang kita harapkan ini barokah. Jangan mau banyak, jangan mau kaya, tapi maunya barokah. Kenapa? Kalau barokah pasti cukup. Ya, mau kaya apa mau cukup? Hah? Mau kaya dan cukup. Ini kalau belum yakin gitu, maunya kaya cukup. Karena kita berpikir kalau kaya cukup, banyak orang kaya nggak cukup. Banyak orang punya penghasilannya lebih dari kita, tapi nggak pernah cukup hidupnya. Yang penting cukup. Insya. Cukup ya Haji. Ya. Mau apa? Sekolah anak cukup. Alhamdulillah. Dia orang umroh cukup. Alhamdulillah. Mau naik haji cukup. Alhamdulillah. Ada kebun sebelah sana mau dijual cukup. Alhamdulillah. Yang penting cukup. Pengen mobil cukup. Maka yang penting cukup. Kalau kaya belum tentu cukup. Kalau cukup sudah tentu Kaya. cukup. Kaya lagi kaya. Kalau cukup sudah pasti cukup. Kalau kaya belum tentu cukup. Dan cukup ini siapa yang membuat? Allah. Allah yang buat cukup. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri, menyerahkan dirinya pada Allah, maka Allah akan cukup. Jadi kalau kita rasa belum cukup, masih rasa kurang, sebenarnya apa yang kurang? Bukan gajinya kurang, bukan usahanya kurang. Kadang-kadang kita kok kayaknya kurang ya. Kerja udah full time kerja, part time lagi. Ada kerja part time. Pagi udah ini, malam ambil lagi security. Allah. Sambil security, sambil jual pulsa lagi. Masya Allah. Habis itu dipasangnya lagi di depan tuh jual bakso bakar lagi nih. Kepasangnya itu. Banyak usaha, belum tentu rezekinya banyak. Tapi orang yang berserah diri pada Allah, tawakalnya betul pada Allah, insya Allah rezekinya cukup. Karena Allah mencukupkan. Qad aflaha man aslama, kata Rasulullah. Beruntunglah, berjayalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizqa kafa'an, dia diberi rezeki dengan cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah akan memberikan rasa qanaah di dalam hatinya dengan rezeki yang Allah berikan. Ini qanaah ini yang penting. Kita nggak punya rasa qanaah, jadi rasanya kurang. Baru beli mobil bulan lalu, keluar mobil baru, sakit hatinya. Masya Allah. Lebih mantap ini. Apa kelebihannya? Cuma lampunya aja tambah, tambah. Itu pun udah sakit hati. Kenapa? Nggak merasa cukup. Maka ketika seorang itu diberi rasa sifat qanaah, sifat cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak jadi masalah. Apalagi kalau keinginannya itu tidak punya. Nggak punya keinginan. Orang beli mobil, dia nggak ada keinginan beli mobil. Naik sepeda pun cukup. Itulah orang yang kaya. Orang bangun rumah, ini pun udah cukup. Rasa cukup itulah yang kekayaan yang sebenarnya. Bukan kayanya harta. Kita hari ini uang ada 2M. Mana? Di BNI 1M, di BRI 1M. Masya Allah. Megang pun enggak uang.
Cuma tengok-tengok. Hah? Kita rasa banyak duit. Tengok, bentar tengok. Kalaupun kita pegang tuh apa ya? Pegang. Taruh di rumah. Ketakutan. Keluar dari bank bawa 10 juta aja kita takut. Maka ketakutan-ketakutan ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan ketika kita mampu menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita dapat barokah. Karena itu barokah dalam rumah ini kalau kita ada ketaatan pada Allah. Taatlah pada perintah Allah. Kalau di rumah kita rasa rumah sudah besar, posisi sudah bagus, proyek sudah cair, tapi kok nggak tenang, pasti kurang barokah. Maka barokah ini datang kalau kita taat pada Allah. Karena kehidupan yang baik itu akan Allah berikan kepada siapa yang Allah sayang. Kehidupan yang baik itu tentunya ada ketenangan dan kebahagiaan di sana. Siapa yang Allah akan berikan kehidupan yang baik? Man amila salihan. Siapa saja yang mau beramal saleh. Min zakarin aw unza, lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Beramal soleh, beriman. Maka iman ini yang perlu kita tingkatkan supaya kita punya keyakinan kepada amal soleh. Kenapa amal soleh malas kita laksanakan? Karena imannya lemah. Maka majelis-majelis seperti inilah salah satunya untuk meningkatkan iman kita. Dan meningkatkan iman juga meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Kita datang ini mau belajar sebenarnya. Kalau dibilang saya cinta Rasul, saya pun masih sangsi. Betul nggak awak cinta Rasul ini? Nah, tapi dipaksa. Ada majelis begini datang, di mana nama Nabi disebut, paksa diri sholawat supaya kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang mau mencintai Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sholawat. Kata Rasulullah SAW, Inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai nanti, wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat denganku nanti kedudukannya pada hari kiamat. Mau dekat dengan Rasul, mau dekat dengan rezim ini, silakan, tahulah buat apa mau dibuat dengan. Tapi kalau mau dekat dengan Rasul, ini saya tahu. Apa kata Rasulullah? Maka banyaklah berselawat kepadaku. Aktsarukum salatan ilayya salatan. Siapa yang paling banyak di antara kamu berselawat, dialah yang paling dekat dengan aku. Masya Allah. Berapa selawat kita ini? Itu masing-masing. Tingkatkan. Mulai malam ini kita meningkat. Nah, kalau perlu beli tasbih digital. Tasbih 1000 pun ada sekarang, 1000 biji. Nah, nanti sebelum tidur Bapak Ibu gantung Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, putar 1000 tasbih. 1000 tasbih belum tidur. Baru banyak. Jadi banyak ini berapa katanya? Banyak ini maunya paling kurang 300. Nah, kalau masih 100 belum banyak. Jadi kalau kita mau banyak, semakin dekat dengan Rasulullah. Bahkan dengan banyak sholawat, salah satunya apa kata Rasulullah? Hajat-hajat kita akan ditunaikan oleh Allah. Kita berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah 100 kali, bayangin Allah selawat kepada kita 1000 kali. Banyak udah orang yang mengamalkan. Mungkin kita sendiri pun punya, cuma hari ini belum dapat mic, jadi belum bisa menyampaikan. Kalau ada, bolehlah di-share ceritanya. Tapi beberapa ulama ada menceritakan, salah satunya apa yang terjadi. Ada saya dengar satu ceramah, satu orang ini berhutang. Hutangnya 500 dinar. Dinar ini keping emas. 500 keping emas itu berapa? Sekeping emas aja udah berapa? Hari ini orang mini gold tuh hampir 40 juta sekeping kecil. Dia hutang 500. Kita buat proyek apa saya pun nggak tahu. Tapi dia buat janji nanti tanggal sekian aku bayar. Ini sunnahnya kita berhutang tuh gitu. Kalau berhutang, buat surat perjanjian tanggal sekian aku bayar. Sampai jatuh tempo ternyata belum mampu bayar. Yang diusahakannya pun tidak dapat hasil, uang tidak ada, uang untuk bayar hutang apalagi tidak ada. Datanglah yang memberi hutang. Mana hutangmu? Dia bilang minta maaf, aku nggak punya uang. Ku akui utangku.
Cuma sampai jatuh temponya aku nggak punya uang untuk bayar. Nggak bisa bayar. Kalau gitu gimana? Kita mengadu kepada qadhi. Qadhi ini kayak hakim di zaman dulu di tempat itu. Akhirnya dibawa oleh qadhi, diceritakan apa masalahnya. Ini dia utang sampai jatuh tempo belum bayar. Gimana kamu? Dia bilang, saya mengakui utang saya ada, tapi saya nggak mampu bayar. Jadi bagaimana? Kalau gitu kau dihukum. Apa hukumannya? Penjara. Penjara. Udah nggak bisa bayar utang, ya penjara. Karena kau mengingkari. Dia pun bersedia. Baik, saya siap. Saya siap di penjara karena nggak bayar utang. Serius sekali kalau dengan utang ini. Tapi dia minta apa? Aku minta Pak Qadhi, Tuan Hakim, aku minta izin dulu pulang ke rumah 1 hari. Untuk apa? Aku biar kasih tahu istriku dan keluargaku. Jangan aku tiba-tiba di penjara di sini. Kan zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada handphone. Gimana mau ngabari mereka? Qadhinya bilang, wah nanti kau kalau dilepas 1 hari, tak kemana pula nanti kau macam yang di Indonesia. Editan Zilnya dari tahun 95 nggak jumpa sampai sekarang. Jadi dia tetap memohon, aku mohon, aku nggak akan lari. Apa jaminannya, kata Qadhi, kata Pak Hakim. Dia bilang jaminannya Rasulullah SAW. Hebat kali kau berani jamin dengan Rasulullah. Emang gimana jaminannya? Kalau aku nggak balik besok, aku bersedia tidak diakui Rasulullah sebagai umatnya. Kalau ini zaman dulu masih muda orang percaya, zaman sekarang ini bahaya. Ya kan? Tapi karena orang itu yang sama-sama orang bertakwa dan gak ada jalan lain, Qadhi pun mengizinkan. Yang punya utang izin. Jadi dia pun pulang ke rumah. Sampai dia berjalan sampai di rumahnya, bilang sama istrinya, besok abang mesti balik lagi deh. Kenapa? Abang di penjara. Kenapa? Hutang kita itu belum terbayar. Ya, nah ini istri yang soleh. Kalau kira-kira istri kita kayak gitu kayak mana? Hah? Kabur aja bang. Cicing aja lah bang, apa lagi tuh? Kayak penjara bang, mau balik boleh kasih bebas. Sporing lah, sporing. Si antara ada tempat berondong. Tapi ini istri yang salehah. Dia bilang, bang, kalau memang abang nggak mampu bayar dan besok harus masuk penjara dan ada 1 hari kita di rumah ini, marilah kita hari ini banyak sholawat kepada Nabi. Sama-sama kita mau sholawat. Kalau istri orang tuh, sama-sama kita sporing bang. Ini sama-sama kita sholawat. Akhirnya mereka hari itu bersolawat sampai tertidur. Nggak tahu berapa ratus ribu mungkin sholawat yang mereka baca. Mengharapkan barokah dari sholawat itu, semoga Allah selesaikan urusan mereka. Tidur-tidur jumpa Nabi dalam tidur. Siapa yang mau jumpa Nabi? Saya nggak tanya siapa yang pernah jumpa. Kalau pernah jumpa pun nggak usah cerita. Jangan aku jumpa Nabi, nggak usah. Itu mungkin belum jumpa Nabi kalau masih mau cerita. Siapa yang ingin jumpa Nabi? Dia pernah ada satu kiai ditanya oleh muridnya. Muridnya ini pengen kali jumpa Nabi. Maka kiai ini bilang, kalau kau mau jumpa Nabi malam ini tidur, kau makan ikan asin banyak-banyak, jangan minum. Siapa yang mau silakan. Ini kiainya ingin mendidik santrinya. Akhirnya santri ini pun taat lah, beli ikan asin, dia makan, nggak minum, dia tidur. Besok pagi kiai tanya, gimana? Apa mimpi kau semalam? Aku mimpi jumpa danau, lautan, sungai. Jumpa Nabi enggak. Tahu kau kenapa kau jumpa danau, sungai, lautan? Karena yang kau rindukan waktu malam itu air. Kau banyak makan ikan asin, kau pingin minum, tapi kau tak mau minum. Kau keselak, kau pingin minum, haus, kering, sehingga kau tidur dengan kerinduan pada air. Akhirnya mimpi jumpa air. Maka
Maka kalau kau mau mimpi jumpa Rasul, rindukan Rasulullah dalam sebelum kau tidur itu. Sebesar mana rindu kita pada Rasulullah. Makanya mimpi ini di pemalampir jumpa Rasulullah SAW. Nah, kalau mau mimpi jumpa Rasul, rindukan dulu. Maka untuk rindu ini banyak salawat dulu. Akhirnya tadi orang yang berhutang tadi mimpi jumpa Rasul. Rasul bilang apa kepada dia? Kau besok jumpa gubernur. Jumpa gubernur. Mau apa ya Rasulullah, aku jumpa dia? Bilang pada gubernur, Rasulullah kirim salam, suruh bayarkan hutang kau 500 dinar. Wah. Kalau gitu kan enak kita kan? Hah? Ini mau beli rumah 2M, besok jumpa gubernur, suruh rumah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dia pun pagi-pagi sebelum balik ke tempat qadi, dia pergi dulu ke rumah gubernur. Dia ketuk pintu rumah gubernur, dia datang. Gubernur tanya, ada apa? Rasulullah kirim salam. Apa pula kau so hebat kali? Siapa kau rupanya? Tadi malam aku jumpa mimpi dengan Rasul. Rasul bilang, gubernur bayarkan hutangku. Apa buktinya? Rasulullah berpesan. Rupanya gubernurnya ini ahli sholawat juga. Tiap malam gubernur ini sholawat 1000 kali. Nah, ini kalau mau pilih pemimpin. Nah, jangan pilih yang suka pilih porno. Ini yang sholawat pun tak tahu. Ini gubernur 1000 kali sholawat. Dan bilang kepada dia, tadi malam rupanya dia berselawat 1000, tapi dia ragu. Ya cukup belum ya 1000? Mungkin dia lalai hitungannya. Tapi dia udah dicukupkan. Bilang sama dia, Rasulullah bilang, salawatmu yang tadi malam yang kau ragu-ragu dan cukup 1000. Dan salawatmu sudah diterima oleh Rasulullah. Wah, mendengar ini gubernur yakin. Nggak ada yang tahu dia tadi malam ragu. Orang ini datang mimpi menyampaikan salam Rasul. Akhirnya gubernur bayarkan nih 500 dinar. Karena saking senangnya mendapat salam dari Rasulullah, ditambah lagi. Nah, ini kalau orang senang ini. Ditambah. Nambahnya berapa? 2.500 dinar. Masya Allah. Ini baru gubernur. Mau jumpa pun payah. Hah? Mau audiensi pun masih lari. Kemudian gubernur ini memberikan, jadi orang ini mintanya bayarkan hutang 500 dinar, dapatnya 3.000 dinar. Karena sholawatnya tadi malam. Akhirnya dia pun lari ke rumah qadi. Karena udah janji sama qadi. Sampai sana jumpa qadi. Qadi bilang, alhamdulillah kau datang. Wah, senang kali aku bilang, terima kasih. Ada apa pula? Qadi bilang, tadi malam aku mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah pesan sama aku, itu yang berhutang semalam itu, Qadi, kau bayarkan hutangnya. Kalau kau mau bayarkan hutangnya, aku akan menolongmu nanti hari kiamat. Qadi pun bayar. Nih 500 dinar bayar. Enggak ada nambah. Gubernur kelasnya nambah, Qadi belum. Akhirnya dia pun dibebaskan oleh Qadi. Sudah di tangan berapa? 3.000. Berapa? 3.000. Cepat hitung ya, pura-pura lambat. Hitung duit kita cepat. 3.500 dinar. Dia pun cari orang yang kemarin mengutangi dia. Sampai sana orang ini begitu gembira jumpa dia. Alhamdulillah kau datang. Terima kasih. Apa itu? Tadi malam aku jumpa Rasulullah. Rasulullah suruh lunasi. Bebaskan utang dia itu, nanti aku akan menolongmu pada hari kiamat. Jadi utangmu itu lunas, bahkan ku tambah di 500 dinar lagi. Masya Allah. Berapa? Paling hutangnya 500 dinar, karena sholawat jadi 4.000. Tapi jangan karena itu kita mau cari. Utangnya 5 juta bisa 40 juta nih kalau kayak gini. Ketika seorang itu tidak berharap kepada yang lain, putus harapan, hanya berharap kepada Allah. Ya Allah, dengan sholawat inilah, ya Allah, begitu penuh harapannya, maka Allah pasti akan bantu melalui sholawat. Masya Allah. Ini kelebihan sholawat.
Jadi mulai malam ini berapa salawat mau kita buat? Hah? Berapa? Kalau belum dapat 4.000 dinar belum berhenti. Sebanyak-banyaknya melebihi yang lain. Bahkan bukan hanya banyak. Dalam satu kisah ada Hasan Al-Basri. Ini di zaman setelah tabi'in, sahabat. Satu hari ada ibu-ibu datang kepada Hasan Basri. Dia bilang apa? Wahai Hasan Basri, wahai Hasan, anak perempuanku baru meninggal dan aku rindu kali ingin jumpa dia. Tolonglah doakan gimana supaya bisa jumpa dia nanti dalam mimpi. Ternyata makbul. Malam itu emaknya itu mimpi jumpa. Tapi keadaan anak perempuannya itu dalam keadaan yang sangat jelek sekali. Disiksa, hangus, pakaian neraka. Sedih emaknya. Emak kalau nengok anaknya pakai baju KPK tuh sedih. Padahal itu baju termahal di dunia loh. Kalau nggak korupsi 1M nggak boleh pakai itu. Termahal di dunia. Sedih, apalagi kalau melihat anaknya masuk neraka. Tetapi malam berikutnya Hasan Basri mimpi juga jumpa anak itu sudah pakaian ahli syurga, dapat kemuliaan dan di taman-taman syurga. Ketika ibunya datang menceritakan, Hasan Basri pun ceritakan yang ini. Loh, kok bisa gitu kata emaknya? Semalam begini, hari berikutnya sudah begini. Maka Hasan Basri tanya, bukankah kau itu anaknya ibu itu? Dan ibu itu menceritakan mimpinya bahwa kau sudah dalam siksaan. Anak perempuan ini cerita betul. Bahkan kami di 50 orang yang satu grup di kuburan ini, bukan dia sendiri, tapi satu grup yang areal kuburan itu ada 50 kuburan. Semuanya ini orang bermaksiat. Jadi kami semua kena siksa itu. Tapi semalam ada satu orang lewat dari kuburan kami. Dia bacakan satu sholawat, hadiahkan untuk kami semua. Akhirnya kami mendapat kemuliaan dari sholawat orang itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Maka kita pun yang hadir, mudah-mudahan dari sholawat-sholawat kita hari ini kita hadiahkan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, opung-opung kita, atuk-atuk kita, kakek-kakek kita. Semoga majelis malam ini selawat yang kita lantunkan, maka ikut berselawat. Jangan orang berselawat kita pun diam aja. Lagaknya entah apa pula dipikirkan. Kapan siapnya orang yang ngomong? Lama kali aku pun segan, kena segan aku datang kemarin diundang si Dedi pulang. Salawat, maka itu selalu hadir kepada majelis-majelis. Apalagi kalau ada majelis salawat, majelis pengajian, majelis bayan, majelis apapun yang mengingat Allah, hadir. Saya undang bapak-bapak, ibu-ibu, datanglah ke majelis maulid kita tiap Sabtu pagi jam 9 di Pondok Pesantren. Jam 9 dimulai, biasanya setengah 12 sudah siap, langsung makan siang di sana. Makan siang di sana, nggak usah masak gitu. Untuk makan siang. Kalau mau untuk makan malam juga boleh tinggal di sana sampai malam baca selawat. Insyaallah ada makan. 4.000 dirham, 4.000 dinar dapat. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena hadirnya kita di majelis selawat itu, kita berselawat, Allah terima dan Allah kabul, menjadi kebaikan untuk kita di dunia akhirat dan menjadi kebaikan bagi orang